Sekolahku. Pembelajaran Agama Katolik kelas 1 semester 1 materi ke-8. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Katolik. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang keluargaku. Apakah kalian masih ingat apa yang kita bahas tentang keluarga? Semoga kalian selalu mencintai semua anggota keluarga kalian dan menjalankan tugas kalian di rumah dengan baik. Hari ini kita mau belajar tentang sekolahku. Apakah sampai saat ini kalian tahu untuk apa kita sekolah? Dan siapa saja yang kalian ketemu di sekolah? Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di sekolah ini untuk belajar. Bimbinglah kami untuk menuntut ilmu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk mengamati gambar-gambar yang ada di bagian kanan. Coba perhatikan gambar 1. Siapa saja yang ada pada gambar 1 itu? Dan perhatikan juga gambar kedua dan ketiga. Apa yang mereka lakukan pada kedua gambar itu? Di awal pembelajaran ini juga, saya mau membacakan sebuah puisi untuk kalian. Apakah kalian siap mendengar? Sekolahku. Setiap hari aku ke sekolah. Sekolahku sangat indah. Tempat aku belajar, tempat aku mendapat ilmu. Aku berjumpa dengan guruku. Guru yang baik, guru yang memberi ilmu untuk masa depanku. Aku berjumpa dengan temanku. Belajar bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama. Terima kasih sekolahku, terima kasih guruku, terima kasih teman-temanku, kau berjasa kepadaku. Demikian puisinya. Bagaimana? Apakah puisinya menarik? Itulah puisi tentang sekolahku. Puisi tentang siapa yang kita ketemu di sekolah, dan puisi tentang untuk apa kita bersekolah. Nah, sekarang saya mau bertanya, untuk apa kita bersekolah? Siapa yang berjasa di sekolah? Bagaimana sikap yang baik terhadap guru di sekolah? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah? Kita merasa senang karena dapat bersekolah. Di sekolah, kita belajar bersama guru dan teman-teman,
dan bertemu dengan petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan orang-orang lainnya. Di sekolah kita dapat belajar menulis, membaca, berhitung, menggambar, bernyanyi, berolahraga, bermain bersama teman, dan belajar yang lainnya. Tujuannya apa? Ya, supaya kita menjadi anak yang pintar dan anak yang baik. Karena itu, lingkungan sekolah perlu dirawat supaya bersih dan rapi, dan supaya kita dapat belajar dengan nyaman. Namun, anak-anak sekalian, tidak semua kita dapat bersekolah. Ada teman-teman kita yang tidak bersekolah. Karena itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan agar teman-teman yang belum dapat bersekolah atau tidak dapat bersekolah dengan baik, kiranya nanti mereka dapat bersekolah. Selain itu, kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersekolah, dan juga kita perlu berterima kasih kepada ayah dan ibu yang mau menyekolahkan kita. Apakah kalian sudah bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang tua karena kalian sudah bersekolah? Anak-anak yang terkasih, dalam kitab suci kita bisa membaca tentang apa pentingnya sekolah untuk kita. Dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Beginilah orang bijak memberi nasihat. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik, dan jangan mengikuti jalan orang jahat." Itu bunyi dari kitab Amsal pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Apakah kalian mengerti isinya? Anak-anak yang terkasih, kitab Amsal ini mau mengatakan kepada kita, pertama, setiap orang harus sekolah. Karena sekolah membuat kita menjadi pintar dan menjadi orang baik. Di sekolah, kita dididik oleh guru dengan pelbagai ilmu, pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, dan sikap yang baik. Ada orang yang selalu berusaha mendidik kita untuk melakukan yang baik dan benar. Namun ada juga orang yang suka memberi contoh atau berusaha mempengaruhi kita untuk berbuat jahat atau berbuat buruk. Kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau jahat. Di sekolah, guru-guru mendidik kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, kita harus patuh pada nasihat dan ajaran guru. Banyak teman kita tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah. Karena itu, sesungguhnya dan seharusnya kita yang bisa bersekolah harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur karena kita sudah bersekolah? Caranya adalah
dengan kita rajin belajar, dengan menyayangi teman-teman kita di sekolah, dengan hormat dan mendengarkan guru, dengan menghormati para petugas lain di sekolah, seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, atau siapapun yang ada di sekolah. Itulah cara-cara kita bersyukur kepada Tuhan dan kepada orang tua karena kita sudah bisa bersekolah. Anak-anak yang terkasih, dari pembelajaran kita hari ini tentang sekolahku, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, sekolah adalah tempat bagi kita untuk belajar. Kita harus rajin belajar supaya menjadi orang pintar dan orang baik. Tentu kalian semua mau menjadi orang pintar dan orang baik, kan? Yang kedua, di sekolah kita bertemu dengan guru, teman-teman, dan petugas-petugas sekolah. Karena itu, kita perlu menghormati dan menyayangi mereka. Ketiga, kita harus patuh pada nasihat guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tekun dan teliti agar hasilnya baik. Tentu kalian mau mendapat nilai yang baik. Kalau mau mendapat nilai yang baik, rajinlah mengerjakan tugas dan kerjakan dengan teliti. Demikian pun saat kalian mengikuti ulangan atau ujian. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab dengan kebersihan sekolah agar kita bisa belajar dengan nyaman. Dan yang kelima, kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh bersekolah dan berterima kasih kepada ayah dan ibu yang mau menyekolahkan kita. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kalian tahu apa manfaat sekolah dan siapa-siapa yang berjasa dalam sekolah kalian. Semoga dengan itu, kalian akan terus rajin belajar demi masa depan kalian yang baik. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, dan marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah dan di rumah, agar aku menjadi anak yang baik dan pintar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.